Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Ilyasa. Saya Zahra Faiza, dan saya Mutiara Putri, saya Alfi Syari. Saya Aditya Permana. Saya Nardia, kami dari kelompok 1. Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Nah, apa saja sih dan bagaimana kondisi serta alasan dan latar belakang mereka datang ke Indonesia? Nah, kita akan menjelaskan semuanya di sini mulai dari latar belakang, rute apa saja yang dilalui, tokoh-tokoh yang terlibat, dan tujuan mereka datang ke Indonesia. Kalau kalian semua mau tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai ya. Latar belakang datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia disebabkan oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Mehmed II saat melawan Kekaisaran Bizantium di bawah pimpinan Kaisar Konstantinos XI. Hal ini mengakibatkan jalur perdagangan bangsa Eropa tertutup karena adanya konflik antara agama Islam dan Kristen pada saat itu. Setelah jatuhnya kota Konstantinopel, bangsa Eropa harus melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah. Salah satu bangsa Eropa yang melakukan pelayaran tersebut adalah Spanyol. Rute pelayaran bangsa Spanyol. Rute pertama dipimpin oleh Christopher Columbus pada tahun 1442. Arah perjalanan Christopher Columbus dapat dilihat dari rute pelayaran samudranya. Yang pertama bisa sampai ke San Salvador, yang kedua mencapai beberapa wilayah yaitu Dominika, Hispaniola, serta Jamaika, dan terakhir mencapai beberapa tempat yaitu Meksiko, Honduras, Panama, serta Santiago. Rute yang kedua dilakukan di bawah pimpinan Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Pada rute pelayaran kali ini meliputi Samudra Atlantik melewati Amerika, melewati Samudra Pasifik sampai ke Pulau Masapa, Filipina, dan berakhir di Maluku, Indonesia pada tahun 1521. Respon masyarakat ketika bangsa Spanyol tiba di Indonesia ini ditandai dengan keakraban perdagangan antara bangsa Spanyol dengan masyarakat Maluku. Keakraban ini menyebabkan Portugis membuka terlebih dahulu kantor perdagangannya yang berada di Ternate. Ini merasa terancam, maka terjadilah perselisihan antara kedua bangsa Eropa tersebut. Perselisihan ini menyebabkan pertempuran untuk merebutkan daerah Maluku tersebut. Namun perselisihan ini tidak berlangsung lama karena mendapat kecaman langsung dari Roma. Atas bantuan Paus Alexander VI di Roma, pertikaian ini dapat diselesaikan dengan perjanjian Saragossa bahwa Spanyol kembali menduduki Filipina dan Portugis tetap di Maluku. Bangsa Spanyol seperti kedatangan bangsa Eropa lainnya, yaitu dilandasi dengan gold, glory, dan gospel. Ketika bangsa Spanyol ini memanfaatkan kekuasaannya untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik ke daerah yang belum menganut agama Islam. Kondisi Spanyol pada saat itu sedang terkena revolusi harga. Ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada periode abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17. Khususnya hal ini ditandai dengan tingginya tingkat inflasi pada seluruh daratan Eropa pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh masuknya emas, perak dalam jumlah besar dari armada kerajaan baru, termasuk Rumania, Peru, dan seluruh kekaisaran Spanyol. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dipelopori oleh 3 tokoh, diantaranya Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Juan Sebastian Elcano. Nah, tokoh pertama yang membuka pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus ini adalah seorang pelaut atau navigator keturunan dari Genoa, Italia. Nah, sama halnya dengan bangsa Portugis, Christopher Columbus ini ingin melakukan penjelajahan samudra, yaitu untuk menemukan daerah hasil rempah-rempah. Kemudian ia berpikir, siapa ya yang akan membiayai ekspedisi atau pelayaran dia nanti? Sehingga dia mengajukan proposal kepada beberapa raja. Namun raja-raja menolak. Tapi ia terselamatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Alasannya karena ingin kaya dan kemasyhuran. Jadi Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menyetujui proposal Christopher Columbus untuk melakukan pelayaran mencari daerah penghasil rempah-rempah.
Nah, kemudian di sini Ratu juga memberikan 3 kapal kepada Christopher Columbus yang dinamai dengan Pinta, Nina, dan Santa Maria. Lalu Raja Spanyol memerintahkan Christopher Columbus untuk menempuh jalur belahan timur dunia atau belahan timur wilayah Eropa. Namun, Christopher Columbus berdalih, ia mengatakan bahwa ia percaya bumi itu bulat. Maka dari itu, si Christopher Columbus ini akan berlayar menempuh jalur barat karena ia yakin suatu saat nanti ia akan tiba di timur Eropa. Jadi begitulah ia memulai pelayarannya. Ia memulai pelayarannya pada tahun 1492 menuju barat melalui Samudra Atlantik. Setelah berlayar kurang lebih 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau San Salvador. Di sini ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan penghasil rempah-rempah. Lalu ia pun menamai penduduk di kawasan tersebut sebagai Indian. Tapi sayangnya, tempat yang didatangi oleh Christopher Columbus ini bukanlah Asia, bukanlah daerah penghasil rempah-rempah, melainkan benua Amerika. Nah, for your information nih teman-teman, bahwa penemu benua Amerika itu Christopher Columbus. Jadi, Christopher Columbus ini tidak menemukan daerah penghasil rempah-rempah, melainkan menemukan sebuah dunia baru yaitu benua Amerika. Kemudian Columbus kecewa karena ia tidak mendapatkan rempah-rempah. Lalu ia berniat kembali ke Spanyol. Namun bagaimana ia kembali? Ia tidak dapat rempah-rempah. Apa yang akan ia berikan kepada raja dan ratu? Lalu di sini ia pun berpikir bahwa dia akan membawa penduduk asli tersebut ke raja dan ratu sebagai persembahan pengharga karena raja dan ratu telah membiayai ekspedisinya. Dan di sini ia berpikir bahwa penduduk ini dapat dipergunakan oleh raja dan ratu untuk keperluannya. Namun raja dan ratu tidak ingin memperbudak penduduk tersebut. Raja dan ratu meminta untuk mempelajari bagaimana sih karakter penduduk tersebut. Nah teman-teman, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa Christopher Columbus gagal melakukan misi mencari daerah rempah-rempah. Nah, kegagalan Columbus ini tidak berhenti di sini, dilanjutkan oleh Ferdinand de Magellan dan dibantu oleh Juan Sebastian Elcano. Bagaimana sih perjalanan mereka? Simak penjelasan berikutnya ya. Ferdinand de Magellan ini adalah seorang berkebangsaan Portugis tetapi ia kerja untuk Spanyol. Ekspedisi atau pelayaran ini pun dia lakukan untuk Spanyol. Ferdinand de Magellan melakukan pelayaran pada 10 Agustus tahun 1519 berbekal ilmu pengetahuan yang ia pelajarinya. Ferdinand de Magellan memulai pelayarannya dari arah jalur barat daya menuju melintas ke Samudra Atlantik sampai ke ujung benua Amerika. Di sana, dia menyeberang ke Samudra Pasifik. Dari Samudra Pasifik ke arah barat dan menuju sampai ke Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Jadi Ferdinand bersama Elcano sampai ke kepulauan itu pada tahun 1521. Kepulauan Filipina, Magellan terlibat konflik antar kerajaan. Kemudian dalam perang ini, Magellan mati terbunuh. Tujuan Magellan ini tidak menjadikan pelayaran itu berhenti. Meskipun Magellan terbunuh, pelayaran itu tetap berjalan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Kemudian Juan Sebastian Elcano melanjutkan pelayaran hingga ia sampai di Maluku pada tahun 1521 dan tibalah ia di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano di Indonesia, tepatnya di Maluku tahun 1521, diterima dengan baik oleh Raja Tidore. Jadi begitulah bangsa Spanyol sampai ke Indonesia. Yaitu pertama kali datang pada tahun 1521. Dimulai dengan perjalanan Christopher Columbus yang gagal karena ia tidak datang ke Asia namun ke benua Amerika. Selanjutnya kegagalan dilakukan oleh Ferdinand de Magellan dan Juan Sebastian Elcano hingga mereka melakukan rute pelayaran ke Filipina sekitar tahun 1521. Sekian presentasi dari kami mengenai latar belakang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.